Nah, malah jatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun teman-teman berada, kembali lagi di Gawe Game, channel yang membahas tutorial, devlog, serta diskusi seputar pengembangan game. Namaku Guntur, dan ini adalah video ke-11 dari tutorial pengembangan game platformer 2D. Di video sebelumnya, kita membuat musuh yang bisa mendeteksi jurang. Aku juga sertakan file project kemarin ya, ada di deskripsi, teman-teman bisa mendownload dan menggunakannya. Misi kita hari ini, kita akan membuat hero yang bisa mendeteksi tumbukan dari samping dengan musuh dan membuat hero terluka. Kalau teman-teman menyukai video ini dan ingin support saya, klik like dan subscribe, dan klik icon lonceng serta follow Twitter Gawe Game agar tidak ketinggalan. Follow juga Instagram Gawe Game untuk informasi harian seputar pengembangan game. Oke, kita aktifkan Godot dan kita buka file project platformer kita, sekaligus kita buka level 1.tscn dan musuh.tscn. Untuk mendeteksi tumbukan dari samping dengan hero, maka kita akan menambahkan area 2D baru di musuh. Caranya adalah kita klik plus, lalu ketik area 2D, double klik, dan di sini ada warning ya, kita klik warningnya. This node has no shape, so it can't collide or interact with other objects. Consider adding a collision shape 2D or collision polygon 2D as a child to define its shape. Jadi kata kuncinya di sini adalah child. Kita diminta untuk menambahkan objek baru yaitu collision shape 2D atau collision polygon 2D. Jadi kita klik plus lagi, lalu kita ketik aja collision, pilih yang collision shape 2D. Nah, warning yang area 2D sudah hilang ya. Tetapi ada warning baru, di sini kita klik warningnya, a shape must be provided for collision shape 2D to function. Please create a shape resource for it. Kata kunci di sini adalah resource. Jadi kita akan cek ke property shape di inspector ya. Di sini shape masih empty, jadi kita klik panah kecil, kita pilih yang new rectangle shape 2D. Nah, ini akan menjadi area yang mendeteksi ketika hero sudah berdekatan atau bertumbukan dengan musuh ya. Jadi ini kita akan turunkan dikit, lalu mungkin bisa digeser ke samping, dan kita akan bikin lebih pendek ya, mungkin agak tinggi dikit lah, kira-kira seperti ini. Nah, ini jadi kita memberi jarak kira-kira sebesar tangan dari musuh ini ya, sehingga kalau hero sudah mendekat ke sini atau ke sini, dia akan terluka. Nah, di sini untuk area 2D-nya kita akan ganti namanya ya, kita double klik, lalu kita tulis aja deteksi samping. Nanti kita akan menambahkan satu lagi deteksi untuk video berikutnya. Nah, mumpung di sini, sekalian kita ubah collision layer ya. Untuk layernya berarti hero kita matikan, ini jadinya musuh, lalu dia akan menabrak dengan hero ya, mask-nya tetap hero. Oke, nah untuk node, kita akan pilih body entered, jadi artinya ini ketika ada body lain, kinematik body lain yang menabrak area 2D ini. Jadi kita double klik, lalu kita pilih yang musuh, dan kita klik connect. Nah, kita perbesar. Nah, di signal ini, kita menerima parameter body, dan body ini adalah kinematic body yang menabrak tadi ya, dan dia akan melempar ke signal ini. Jadi, kita bisa cek body ini namanya apa. Sebenarnya karena kita sudah set collision mask itu sebagai hero, maka otomatis body di sini adalah body yang memiliki collision layer hero. Tapi kita bisa cek sekalian di sini, jadi kita bisa tulis if body name sama dengan hero. Nah, kita akan panggil function body terluka. Dan function ini belum dibikin ya. Nah, kita akan buat di scriptnya hero. Nah, kita bisa save dulu. Lalu kita buka hero.gd. Dan kita tambahkan aja di bawahnya func terluka. Dan untuk sementara kita tulis aja begini ya. Dan kita bisa buka level 1 dan coba. Nah, nantinya kalau dia nabrak, dia akan terluka seperti ini. Ya. Oke, so sekarang untuk signal itu sudah beres ya, sudah bisa dilakukan. Kali ini kita akan mengubah hero supaya dia menganimasikan hit dan dia nggak bisa bergerak untuk beberapa saat. Kita cek sebentar di hero, kita buka sprite, dan kita cek, oh ini dia pakai terluka ya, animasinya bukan hit. Jadi kita akan panggil play terluka. Kita klik ke script hero, dan
Di bagian terluka ini kita bisa aja langsung tulis sprite play terluka. Oke, dan kita coba aja. Nah, di sini kelihatan bahwa ketika menabrak, animasi terluka nggak berjalan. Itu kenapa? Karena ingat bahwa kita punya physics process, yang mana ini berjalan setiap tick atau setiap frame, dan di dalam physics process ada function yang namanya update animasi. Nah, update animasi ini yang bertugas untuk mengatur sprite ini menganimaskan apa berdasarkan dia ada di lantai, atau sedang jatuh atau mengambang, dan nggak ada yang mengatur untuk terluka. Jadi ketika dia play terluka, tetapi nanti di tick berikutnya atau di frame berikutnya dia akan panggil physics process dan dia akan panggil update animasi, sehingga otomatis play ini nggak berjalan. Ya, sebelum dia bisa selesai, itu sudah diupdate oleh animasi lain. Nah, kita bisa tambahkan satu variabel yang mengatur kapan update animasi ini dijalankan atau enggak. Jadi kita bisa tambahkan di sini var sedang terluka sama dengan false, kita set dulu ke false, dan di bagian update animasi kita tulis if not sedang terluka, maka dia update animasi. Jadi kalau tidak terluka, maka dia update animasi. Tapi kalau sedang terluka atau sedang terluka itu sama dengan true, maka dia tidak menjalankan update animasi. Nah, kapan sedang terluka ini true? Ini ada di terluka di sini, maka kita tulis sedang terluka sama dengan true. Oke, kita coba. Oke, nah ketika dia bertumbukan, sudah berjalan animasi terluka, tetapi dia diam aja atau dia tidak kembali lagi ke update animasi yang lain ya. Nah, kita bisa tambahkan sedang terluka sama dengan false setelah play terluka, yang mana maksudnya adalah supaya dia kembali lagi ke update animasi, atau update animasi akan berjalan seperti semula. Tetapi ini kurang tepat ya, kita coba aja kenapa kok kurang tepat. Nah, kalau dilihat, animasinya tidak berjalan lagi. Seperti kayak sedang terluka itu false terus. Kenapa ya? Karena masing-masing baris ini berjalan cepat sekali ya. Dia set terluka, play, tetapi sebelum play ini selesai, dia sudah kembali lagi ke false. Sehingga di tick berikutnya atau di frame berikutnya, update animasi berjalan seperti biasa. Nah, kita perlu menambahkan satu function, yaitu yield. Dan yield ini kalau kita search help, tulis yield, adalah function yang memberhentikan fungsi yang sedang berjalan, ya, dan kemudian dia akan melanjutkan fungsi itu apabila dia sudah punya kondisi di mana dia bisa melanjutkan ya. Nah, di sini tertulis if passed an object and a signal, the execution is resumed. Kita perlu menambahkan satu objek yang mengeluarkan signal, dan ketika signal itu terpanggil, maka yield akan melanjutkan eksekusinya. Nah, di sini kita akan menggunakan timer, dan ketika timeout timernya, kita akan melanjutkan fungsi ke sedang terluka ya. Nah, kita bisa tulis get tree, ini untuk mengambil root scene-nya, lalu kita ketik create timer. Ini adalah fungsi untuk membuat timer baru, dan dia membutuhkan satu parameter yaitu time sec. Itu maksudnya berapa lama timer ini berjalan dengan satuan detik, maka kita tulis 1, dan kita akan gunakan signal timeout. Nah, kalau kita kontrol klik create timer, di sini tertulis return a scene tree timer, which will scene tree timer timeout after the given time in seconds elapsed in this scene tree. Jadi, kalau tadi kita udah tulis time sec 1, maka ketika 1 detik, dia akan memanggil timeout. Jadi, cocok sekali ya di sini. Ketika ini selesai 1 detik, maka akan terpanggil timeout, dan yield akan meneruskan function, yaitu dia akan menjalankan sedang terluka sama dengan false. Jadi kita jalankan aja. Oke, dan di sini kalau dia terluka, nah dia sudah menjalankan animasi terluka, dan setelah 1 detik, dia akan kembali ke update animasi atau mematikan sedang terluka. Kita bisa menambahkan supaya hero tidak bisa bergerak ketika terluka dengan cara kita mengupdate
physics proses ya, di bagian setiap if gerak kanan, if gerak kiri, lari cepat dan lompat, kita tambahkan if not sedang terluka ya. Jadi bisa copy di sini not sedang terluka, kita paste, kemudian kita tulis and, lalu paste lagi and, dan yang terakhir and. Nah, jadi kalau dia tidak sedang terluka dan gerak ke kanan, maka dia akan mengubah kecepatan .x ya. Begitu juga dengan gerak kiri, sama halnya dengan lari cepat dan lompat. Jadi ini akan dicek dulu apakah dia sedang terluka atau enggak. Kalau kita cobain, kalau kita terluka, nah dia nggak bisa bergerak sampai 1 detik ya. Supaya mantap lagi, kita bisa buat hero terpental dari musuh dengan mengubah kecepatan .x. Nah, kita ke terluka, dan setelah play terluka, kita bisa cek if kecepatan .x itu lebih besar dari 0, artinya dia itu sedang bergerak ke kanan, maka kita bisa kasih minus 500 ya. Kita bikin atau kita tambahkan kecepatan X itu ke kiri, sebaliknya, sebesar 500. Untuk sebaliknya, ketika dia itu bergerak ke kiri, maka kita akan tambahkan X ke kanan. Yaitu, maka kita tulis kecepatan .x sama dengan 500. Oke. Nah, kalau kita coba, oh, ini ada else titik 2 ya. Cek lagi. Oke, kalau kita tabrakin, nah dia akan terluka kayak gitu, terpental. Gimana teman-teman? Mudah kan? Untuk video selanjutnya, kita akan membuat supaya hero kalau melompati musuh yang terluka. Gimana? Seru kan? Tunggu minggu depan, sampai ketemu.